Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 5.521 peserta seleksi calon pegawai negeri sipil Pemkot Dumai telah melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD di STIA Lancang Kuning, Kota Dumai. Total ada 5.521 peserta yang mengikuti SKD CPNS tahun ini. Ini dibagi menjadi 56 sesi yang dilaksanakan mulai tanggal 15 September hingga 29 September 2021. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, Eri Nazrizal, melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Data Informasi Haidir menuturkan, hingga seluruh sesi pelaksanaan SKD tuntas tercatat ada 817 peserta yang tidak hadir. 16 diantaranya melaporkan bahwa mereka sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni Kusuma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Doni. Ya, Firda. Bagaimana pelaksanaan tes SKD CPNS di Kota Dumai dan hingga hari terakhir kemarin begitu? Ya, Firda. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan selama dimulai dari 15 September hingga 29 September berjalan dengan lancar, di mana untuk di Kota Dumai sendiri pelaksanaan SKD dilaksanakan tepatnya di kampus di Lancang Kuning. Dari keterangan dari pihak BKPSDM bahwa selama pelaksanaan SKD CPNS di Kota Dumai berjalan dengan lancar. Hanya saja ada gangguan seperti jaringan yang error, namun tidak terlalu lama rekan Firda, karena bisa langsung diatasi oleh pihak dari panitia. Dan juga sejauh ini memang ada beberapa dari peserta yang mengikuti CPNS ini, hingga di akhir itu ada sekitar 817 peserta yang dinyatakan tidak mengikuti pelaksanaan SKD. 16 diantaranya itu melapor bahwa saat ini sedang melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit akibat terpapar COVID-19 seperti rekan Firda. Doni, lantas bagaimana nasib dari 16 peserta yang melaporkan diri karena positif COVID-19? Ya, rekan Firda, yang peserta 16 itu berdasarkan keterangan dari Kabid Kepegawaian di BKPSDM bahwa ke-16 ini nantinya akan mengikuti SKD ulang, yang mana laporan dari mereka sudah diteruskan ke BKN, dan nantinya direncanakan itu peserta akan mengikuti pelaksanaan SKD itu di Kanrek 12, tepatnya di Pekanbaru, seperti itu rekan Firda. Untuk berapa passing grade untuk setiap tes diujikan dan jumlah formasi penerimaan di Pemkot Dumai sendiri, bagaimana informasinya Doni? Ya, untuk passing grade masih sama, seperti itu kan tingkat nasional rekan Firda, di mana untuk tes wawasan kebangsaan itu passing grade-nya 65, dan untuk tes intelijensia umum itu ada 80, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP itu berjumlah 166. Dengan soal itu ada 110 butir dalam waktu 100 menit, Firda. Doni, bagaimana kelanjutan setelah tes SKD ini setelah sudah selesai begitu kemarin? Iya, rekan Firda. Untuk tahap selanjutnya tentu nantinya akan lakukan rankingan. Setelah rankingan ini nantinya setiap formasi yang dibutuhkan itu dikali 3. Jika formasi yang dibutuhkan itu 1, maka peserta yang akan mengikuti SKB itu seleksi kompetensi bidang akan berjumlah 3 orang. Jadi untuk pelaksanaan SKB ini rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Data Informasi Haidir. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai hari terakhir, hari ke-15, peserta yang
tidak hadir sebanyak 817 peserta, yang hadir sekitar 4.290 peserta, yang positif sekitar 16 peserta. Itu kita jadwal ulang kembali untuk ujiannya, kemungkinan di Kanrek 12. Oh, Kanrek 12. Sejauh ini Pak, ada kendala nggak selama proses dari SKD sendiri berlangsung? Nampaknya pelaksanaan lancar, ada sedikit gangguan masalah jaringan, itu tidak ada mengakibatkan seksi yang tertunda. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Mungkin setelah sesi SKD ini sendiri Pak, tahap selanjutnya apa nih? Tahap selanjutnya dari pihak BKSDM nanti mengumumkan hasil peserta yang lulus untuk masuk babak SKB, paling tidak dijadwalkan di awal November. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Bangka saat ini masih menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berstatus PPKM level 4. Terhitung sudah 4 kali PPKM level 4 Kabupaten Bangka diperpanjang, dan kini tepat pada tanggal 4 Oktober mendatang status perpanjangan PPKM kembali akan diumumkan. Meski demikian, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian sudah melandai bahkan terbilang turun drastis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arya. Ya, halo rekan Firda. Arya, bisa Anda jelaskan bagaimana update kasus positif harian dan angka kematian di Kabupaten Bangka saat ini? Ya, sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu Firda bahwa saat ini Kabupaten Bangka merupakan satu-satunya daerah ataupun kabupaten kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini masih menerapkan PPKM level 4. Nah, sementara itu untuk update kasus positif harian ataupun update kasus kematian itu sudah cukup menurun, di mana untuk update kasus harian di Kabupaten Bangka sendiri jumlah rata-rata setiap harinya hanya ada 3 sampai 5 orang saja yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, sementara itu untuk update kasus kematian juga sudah cukup menurun cukup drastis, di mana dalam beberapa hari terakhir, tepatnya 3 hari terakhir ini tidak ada angka kematian alias zero ataupun 0 angka kematian. Seperti itu, rekan Firda. Arya, seperti apa kondisi tempat isolasi terpadu yang ada di Kabupaten Bangka saat ini? Ya, mungkin bisa kita lihat sendiri di tampilan video di layar, di mana saat ini mengingat kasus positif harian di Kabupaten Bangka sudah sangat sedikit, otomatis lokasi tempat isoter juga saat ini sudah sangat sepi, di mana beberapa lokasi tempat isoter termasuk yang berada di daerah-daerah ataupun di wilayah-wilayah kecil itu semuanya sudah hampir kosong, di mana hanya ada salah satu tempat isoter saja yang saat ini terisi sebanyak 7 sampai 8 orang saja, rekan Firda. Arya, apa saja faktor penyebab Kabupaten Bangka ini masih masuk dalam kategori PPKM level 4? Ya, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra menyampaikan bahwa sampai saat ini memang Kabupaten Bangka telah mengalami 4 kali perpanjangan PPKM level 4. Meski demikian, menurutnya saat ini jumlah kasus ataupun angka-angka perhitungan, baik itu angka kasus kematian, angka kasus positif harian ataupun ketersediaan bor itu sudah menurun. Nah, sementara itu penyebab Kabupaten Bangka masih level 4 itu salah satunya karena Kabupaten Bangka sendiri adalah daerah dengan rumah sakit terbanyak yang ada di Bangka Belitung. Salah satunya juga adalah rumah sakit provinsi yang letaknya berada di Kabupaten Bangka. Nah, dengan demikian para pasien positif yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut otomatis beban data itu dimasukkan ke Kabupaten Bangka. Dengan demikian Kabupaten Bangka sampai saat ini masih PPKM level 4, seperti itu, rekan Firda. Arya, kemudian langkah apa saja yang selanjutnya diambil oleh pemerintah terkait untuk menurunkan level PPKM di Bangka sendiri? Ya, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa saat ini PPKM level 4 akan kembali diperpanjang pada sampai tanggal 4 Oktober 2021 nanti. Nah, sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Bangka bekerja sama dengan jajaran kepolisian dan TNI Polri itu terus giat melakukan ataupun gencar melakukan vaksinasi massal, baik itu dengan vaksinasi jemput bola itu ke sekolah-sekolah ataupun ke desa-desa.
di mana diketahui saat ini vaksinasi sendiri di Kabupaten Bangka itu sudah melebihi angka 40%. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra, dan berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah kami mempunyai kebijakan di Kabupaten Bangka yang mana Ketua Satgas Covid kami sudah mengeluarkan edaran per tanggal 8 Agustus 2021. Salah satunya adalah setiap yang positif wajib diisoter. Dan alhamdulillah juga kami menyiapkan karantina isoter-isoter yang ada di kecamatan. Ada 6 kecamatan yang sudah menyiapkan isoternya, ya terutama Sungai Liat, kemudian Puding, kemudian Bakam, kemudian Mendo Barat, kemudian Belinyu, kemudian Pemali. Dan dengan adanya isoter ini, alhamdulillah untuk pemutusan penularan wabah COVID bisa kita lakukan dengan cepat. Betul, alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Contohnya di karantina kita tinggal hanya 9 atau 10 lah dari kasus yang ada. Kemudian rumah sakit pun banyak yang kosong. Dan alhamdulillah juga kematian kita 2 hari ini kosong. Dan ini menandakan beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah pertama, siap terus melakukan justisi setiap hari, malah hari Minggu kita lakukan kerjasama dengan Polres, kemudian Pamung Praja, kemudian TRC, bahwa setiap malam kita melakukan razia. Alhamdulillah kami mempunyai kebijakan di Kabupaten Bangka yang mana Ketua. Alhamdulillah kami mempunyai kebijakan saat ini di status Kota Serang mengalami penurunan dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 2. Dengan adanya penurunan level PPKM ini, kata ia, jumlah pasien yang terpapar virus corona di rumah sakit rujukan COVID-19 kini nihil. Akan tetapi, walaupun kasus positif COVID-19 berkurang, bukan berarti virus corona sudah hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo Firda. Ya. Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi PPKM di Kota Serang dan berada di tingkat level berapa saat ini? Baik Firda, untuk informasi yang diterima tribunbanten.com bahwa Wali Kota Serang menyampaikan saat ini PPKM level di Kota Serang berada penurunan dari mulai level 3 saat ini Kota Serang berada di level 2 Firda. Kemudian Tajudin, saat ini kondisi Kota Serang sendiri berada di level 2 begitu. Apakah nantinya konser musik juga sudah bisa dilaksanakan di Kota Serang? Baik, untuk informasi dari Wali Kota Serang sendiri, Pak Saprudin mengatakan bahwa untuk kegiatan konser pada wilayah yang berada di level 2, sesuai aturan pusat sendiri, saat acara konser, baik konser kecil, sedang, dan besar itu bisa dibuka. Sehingga Pemkot Serang sendiri memperbolehkan acara konser itu dilakukan mengikuti aturan dari pusat. Akan tetapi, untuk saat ini di Kota Serang sendiri belum bisa dilaksanakan, lantaran Pemkot Serang masih menunggu instruksi dari pusat sendiri regulasinya. Kemudian untuk Pemkot sendiri sampai saat ini belum dapat regulasi untuk aturan PPKM level 2, soalnya Pemkot Serang sendiri baru penurunan level dari level 3 ke level 2 itu baru terjadi hari kemarin. Kemudian Tajudin, apakah masih ada kasus pasien positif COVID-19 di Kota Serang saat ini? Nah, untuk penurunannya sendiri karena sekarang berada di level 2, dari informasi yang diterima Pak Saprudin sendiri mengatakan bahwa dari 5 RSUD yang menangani pasien COVID-19 di Kota Serang, saat ini tidak ada satupun pasien yang terpapar COVID-19, baik itu yang sedang dirawat ataupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk di Kota Serang sendiri sudah tidak ada. Kemudian untuk capaian vaksinasi sendiri di Kota Serang sudah melebihi capaian yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah menargetkan 70%. Untuk saat ini Pemkot Serang sudah mencapai ke angka 74%. Dengan adanya penurunan ini, Wali Kota Serang sendiri mengimbau bahwa walaupun pasien COVID atau kasus COVID ini tidak ada, bukan berarti COVID ini tidak ada, sehingga Pemkot Serang masih tetap mengimbau ke masyarakatnya agar terus selalu menjaga protokol kesehatan dan taati aturan yang ada gitu.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Serang, Safrudin, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Izin Pak Wali, saat ini Kota Serang berada di level berapa, Pak? Saat ini Kota Serang baru saja kemarin ada penurunan level di level 2 dan masih di zona kuning ya. Jadi level 2 ini baru kemarin ya. Kalau untuk level 2 sendiri ini untuk acara-acara besar kayak konser musik itu diperbolehkan nggak sih, Pak? Sebenarnya kami belum membuat regulasi ya, karena memang penurunan level ini baru kemarin. Hanya memang aturan pusat yang kalau sudah level 2 itu konser-konser baik yang kecil, sedang, dan besar ini sudah bisa dibuka. Akan tetapi kami masih menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah pusat. Jadi untuk saat ini acara konser ini masih belum bisa dilaksanakan, masih menunggu ini gitu, Pak? Ya, masih belum bisa dilaksanakan, masih menunggu regulasi yang akan kami buat. Untuk himbauan sendiri, Pak, untuk masyarakat Kota Serang, Pak? Himbauan untuk masyarakat Kota Serang tetap, sekalipun kita sudah berada di level 2, kesehatan, kemudian kekuatan imun kita, ini harus dijaga. Tetap masyarakat Kota Serang harus memperketat protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi terus berlanjut sampai warga masyarakat Kota Serang sampai 100%. Jadi selama ini masih berada di 74%. Mudah-mudahan sampai Desember vaksinasi masyarakat Kota Serang sudah. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah video menampilkan perjuangan guru dan siswa di Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Tampak guru perempuan memakai baju lengan panjang berwarna putih, mengenakan rok dan jilbab hitam serta tas ransel di punggung, menarik tali yang terhubung rakit di atas air sungai.
Video lainnya, beberapa siswa berseragam sekolah dasar menyeberang sungai dengan cara yang serupa. Mereka adalah guru dan siswa SDN 2 Belawe, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nining. Ya, halo Mbak. Nining, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita perjuangan guru dan siswa SDN 2 Belawe Sidrap ini menyeberang sungai menggunakan rakit agar sampai ke sekolah? Ya, baik. Jadi beberapa hari yang lalu itu viral sebuah video di mana ada seorang guru yang berusaha menarik tali yang terhubung dari atas sungai. Beberapa siswanya juga terlihat menarik tali tersebut untuk sampai ke daratan. Nah, diketahui guru dan siswa ini merupakan dari SDN 2 Belawai Sidrap. Nah, setelah kami konfirmasi kepada salah satu guru, yakni Ibu Hasmi, mereka membetulkan peristiwa tersebut. Jadi Ibu Hasmi mengatakan awalnya masih bisa menyeberang secara langsung karena air cukup dangkal waktu itu. Namun akhir-akhir ini Kabupaten Sidrap dilanda banjir, maka dari itu mereka terpaksa menggunakan rakit dan harus berusaha untuk menyeberang dengan melawan arus sungai. Seperti itu perjuangannya, Mbak. Nining, kemudian apa yang membuat guru dan siswa SDN 2 Belawe Sidrap ini harus menggunakan rakitnya untuk ke sekolah? Ya, baik. Jadi perlu diketahui para siswa dan guru ini kebetulan tinggal di daerah pegunungan. Jadi untuk sampai ke sungai itu perlu waktu sekitar 2 km untuk sampai ke sungai. Kemudian dari sungai ini mereka naik rakit dulu untuk sampai ke daratan lagi untuk menyeberang ke desa Belawai bagian barat. Nah, kemudian siswa ini harus berjalan kaki lagi sebanyak 500 meter kira-kira seperti itu untuk sampai ke sekolah. Nah, diketahui awalnya itu ada jembatan gantung penghubung di desa tersebut, namun pada tahun 2020 itu jembatannya ambruk dikarenakan banjir yang terjadi pada tahun 2020, seperti itu. Ini terkait video viral tersebut, apakah sudah ada begitu respon dari pemerintah Kabupaten Sidrap sendiri? Ya, baik. Jadi setelah kami konfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten Sidrap, yakni Sekda Sidrap Sudirman Bungi, beliau berjanji akan membangun jembatan permanen. Namun pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak BMWS atau pihak yang mengkoordinir bagian sungai tersebut untuk anggarannya. Nah, diketahui anggarannya ini berkisar 4-5 miliar, seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari guru SDN 2 Belawe Sidrap bernama Hasmi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu, kendalanya mengingat lokasi atau juga mungkin tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat sekolah ini dan harus menempuh jalur yang tidak biasa. Nah, seperti apa sih Bu? Ya, kalau kemarin awal jembatan ambruk, awal-awal itu beberapa bulan itu kita masih bisa menyeberang tanpa menggunakan rakit kalau tidak banjir. Tapi kalau tidak banjir tidak ada jalan, tidak ada jalan. Nah, kalau sekarang karena apalagi musim hujan, saya lihat di sungai di situ sudah berubah, sudah dalam dan tidak bisa lagi diseberang, tidak bisa lagi kita menyeberang tanpa menggunakan rakit. Nah, kendalanya meskipun ada rakit, kalau airnya terlalu tinggi itu susah kita menyeberang, gitu Pak. Setiap pagi itu anak-anak di situ, saya cukup prihatin melihat perjuangan mereka. Mereka tetap semangat meskipun hujan, meskipun banjir, mereka tetap mengantri di sana untuk diseberangkan. Tidak sekalian karena banyak kan dari mereka dari seberang, jadi tidak sekalian diangkut menyeberang untuk menjaga keselamatan mereka. Dan saya selaku
rekan guru yang ada di seberang sana sering mendampingi mereka untuk menyeberang. Dan begitu pula kalau pulang sekolah. Pernah juga itu ketika menyeberang paginya kami bisa, tapi pas di sekolah hujan deras, banjir, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, jadi kami menunggu sampai air reda. Nah, saya melihat mereka, saya menitikan air mata, di antara mereka ada yang sudah lapar, belum sampai di rumah. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi terkait dengan berita bahwa di Kabupaten Sidrap ini ada dusun kita di Desa Belawai yang jembatannya rusak. Jadi saya sampaikan bahwa jembatan itu di sana bentangannya kurang lebih 80 meter, ya, sungai 80 meter dipasang surut. Jadi kalau tidak dalam musim hujan masyarakat bisa melewati di bawah. Tapi dalam keadaan musim penghujan begini memang tidak ada jalan lain. Tetapi jembatan itu rusak pada tahun 2020 kemarin. Jadi ada banjir. Lalu kemudian jembatan gantung yang ada di sana itu jembatan permanen jembatan gantung 80 lebar kurang lebih 2 meter. Nah, itu yang akses masyarakat. Rusak pada tahun 2020. Nah, sekarang sebagai langkah darurat memang masyarakat menggunakan rakit, dibantu TNI Polri membuat tali dan sebagainya untuk keamanannya. Sekarang bagaimana langkah pemerintah? Langkah pemerintah sejak itu rusak, direncanakan kembali akan dibangun jembatan gantung yang sama di lokasi yang sama. Hanya saja karena ini juga wilayah sungai yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, jadi ini tanggung jawab balai besar, maka desainnya sudah siap di Dinas PU. Sekarang dalam proses pengajuan ke balai besar untuk supporting penganggaran. Beberapa ruangan di SDN inklusi Banua Anyar 4 yang terletak di Jalan Banua Anyar, Gang Pahlawan, Kecamatan Banjarmasin Timur, benar-benar memprihatinkan. Pasalnya sekira 6 ruangan yang ada di sekolah ini mengalami kerusakan berat, bahkan tidak bisa lagi digunakan. Padahal beberapa ruang kelas yang rusak ini dahulunya digunakan sebagai ruang kelas, ruang inklusi, dan sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Frans Rumbon, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Frans. Halo. Ya, Frans, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi kerusakan di SDN inklusi 4 Banjarmasin ini? Baik, kondisi SDN inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin sangat memprihatinkan karena beberapa ruangan itu mengalami kerusakan sangat berat. Ada pun kerusakan diantaranya misalnya di bagian plafon itu sudah semuanya hampir bolong-bolong. Kemudian ada juga beberapa ruangan yang sudah dindingnya sudah lapuk, bahkan sudah tidak ada dindingnya, papannya terlepas, sehingga juga bisa terlihat pepohonan dan tanaman liar dari dalam ruangan, langsung bisa melihat ke bagian luar. Kemudian juga ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Kemudian juga bagian lantai juga mengalami kerusakan. Apalagi kemarin juga di Banjarmasin sudah sempat terjadi banjir di sekitar bulan Januari, dan beberapa ruangan di sekolahan ini juga ikut terendam dan mengakibatkan banyak bagian properti atau perlengkapan belajar mengajar seperti bangku, kursi, dan juga lemari itu rusak. Dan akhirnya ruangan yang memang rusak sudah lama itu
dipergunakan untuk menyimpan barang-barang kursi, meja dan sebagainya yang sudah rusak tadi. Kemudian Frans, ruangan apa saja yang rusak di SDN Inklusi Banjarmasin ini? Jadi di sekolah ini terdapat ada sekitar 12 ruangan dan 6 diantaranya yang mengalami kerusakan. Adapun 6 ruangan yang mengalami kerusakan ini dahulunya juga digunakan sebagai ruang kelas, kemudian juga ada ruang olahraga, kemudian juga ada ruang guru. Namun beberapa sudah dilakukan perbaikan dan sekarang tersisa ada 6 ini. Nah, 6 ini yang kondisinya memang sangat memprihatinkan dan akhirnya oleh pihak sekolah, siswa pun aktivitas belajar mengajar dipindahkan ke beberapa ruangan lain yang memang masih. Frans, kemudian bagaimana respon dari Dinas Pendidikan Banjarmasin sendiri? Apakah nantinya juga akan dilakukan perbaikan begitu? Baik. Halo rekan Frans. Kemarin berupaya melakukan melalui tes. Ya, silakan. Tes. Ya. Kemarin kita sudah berupaya konfirmasi dengan instruksi Benua Anyar 4 Banjarmasin ini memang sudah termasuk dalam program yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Bahkan beberapa bulan yang lalu informasi beliau sekolah ini juga sudah dilakukan kunjungan oleh Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin dan Komisi 4 DPRD Banjarmasin pun juga menaruh perhatian terkait dengan segera dilakukannya renovasi atau perbaikan di sekolah ini. Dan menurut beliau juga, Bapak Nuryadi, karena melihat kondisi kerusakan yang sangat berat, memang itu seharusnya sudah harus dilakukan pembangunan gedung baru atau kelas baru lah. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PLH Kepala Sekolah SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin bernama Mulyani. Berikut liputannya untuk Anda. 10 tahunan ya, Bu lah. Nah, ya kira-kira 10 tahun. Berarti itu dulunya memang ruangan kelas kah atau apa, Bu? Itu ruangan kelas tuh. Biasa tempat belajar mengajar ya, Bu lah. Iya. Sekarang tidak bisa digunakan lagi, Bu, atau gimana? Tidak bisa lagi habis total. Jadi kemana siswanya dipindah? Itu di kelas yang itu. Kelas lain gitu. Itu karena apa, Bu, kerusakannya itu, Bu? Sejak 10 tahun yang itu, Bu? Mungkin akibat tua lah. Tahun 77 rasanya atas lah. Rasanya tahun 77 dibangun. Sudah berapa, Bu? Di sini ada berapa ruangan, Bu, totalnya, Bu? Ruangannya berapa? 12. Asalnya 2 SD, Pak. Dijadikan 1. Jadi yang bisa digunakan berapa ruangan sisanya? 6 aja. Itu ruangan khusus kantor. Khusus 1. Dari Bonben, Bu, berarti sudah minta untuk perbaikan atau gimana, Bu? Kenapa? Sudah minta kan, Bu? Usulkan, Bu. Ya, minta apa usulan itu. Kemana, Bu? Waktu itu ke dinas lah, Bu. Lagi zaman Bapak Aini. Nah, terus ya baru inilah disetujui. Kita beralih ke Padang, Saudara. Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melakukan operasi penyelamatan terhadap 7 anak remaja yang terjebak di aliran sungai pada Rabu 29 September malam kemarin. Kejadian ini terjadi di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Remaja ini dilaporkan bermain di aliran sungai saat cuaca buruk, sehingga aliran sungai tersebut tiba-tiba membesar. Akibatnya remaja ini tak dapat kembali dan dibantu oleh petugas beserta masyarakat sekitar.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, Firda. Rezi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi remaja ini terjebak di sungai dan bagaimana evakuasinya? Iya, untuk kejadian ini terjadi pada malam hari ini ya, di mana Kota Padang pada Rabu kemarin diguyur hujan ya sejak sore hingga malam hari hingga membuat debit air sungai meningkat. Namun Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang mendapat laporan bahwasanya ada 7 anak remaja yang terjebak di aliran sungai yang membentuk pulau yang terjadi di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Di mana kejadian ini tepatnya pada sore hari, namun dilaporkan ke pihak berwajib pada. Rezi, berapa lama proses evakuasi dan dibantu oleh siapa saja saat proses evakuasi ini dilakukan? Ya, untuk proses evakuasi menggunakan tali ya, di mana dikirimkan petugas ke seberangnya, namun saat itu digantung dan ditarik bersama-sama. Dan itu proses evakuasi berlangsung 1,5 jam, di mana ada petugas tim SAR, BPBD, TRC Semen Padang, dan juga masyarakat sekitar. Ada juga TNI Polri. Rezi, lantas bagaimana kondisi korban ini setelah ditemukan begitu oleh pihak SAR di sana? Ya, untuk proses evakuasi berlangsung hingga pukul 10 malam ya. Untuk kondisi sendiri, mereka berhasil selamat dan kondisinya sangat baik-baik, dalam kondisi baik itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Abdul Rahman. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dapat informasi dari masyarakat, telepon kantor bahwasanya ada 7 orang anak-anak lagi bermain-main, tiba-tiba itu air besar datang sehingga mereka terandar di suatu pinggiran sungai yang terbentuk jadi delta kayak pulau, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke seberang. Itu ada berapa orang nih, Kasih? Itu ada 7 orang atas nama Dapa, Rabi, Nada, Arya, Fajri, Tommy, dan Ivan. Semua laki-laki berarti, Kasih? Ya, semua laki-laki. Berapa lama evakuasi kita nih? Ya, tadi kurang lebih kita melakukan evakuasi itu sekitar 1,5 jam ya, karena memang medannya cukup ekstrim, sehingga kita upayakan di mana korban dan juga para penolong tetap bisa selamat. Itu berapa lebar tadi sungai tadi, Kasih? Sungainya di kurang lebih itu lebar sungai sekitar 10 sampai 15 meter. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejari Tanjung Jabung Timur menggeledah kantor KPUD Tanjab Timur terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tahun 2020 lalu. Lebih kurang 4 jam, tim Kejari Tanjab Timur baik Pirsus, Kasih Intelektual hingga Kejari ikut turun langsung melakukan pemeriksaan di kantor KPU Tanjab Tim. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, tim dari Kejari membawa lebih kurang 5 box berisi dokumen dari kantor Kapur dan juga 2 unit komputer yang juga tak luput dari angkutan petugas Kejari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Abdullah Usman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Usman. Halo rekan Abdullah Usman. Halo Mbak Firda, selamat siang. Ya, Usman, bisa Anda jelaskan kapan proses pemeriksaan ini berlangsung dan berapa lama proses penggeledahan ini berlangsung? Iya baik Firda, dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 September lalu, tempatnya sekitar pukul 11.30 hingga lebih kurang pukul 15.00, tim Kejaksaan Negeri Tanjab Timur melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur yang berlangsung lebih kurang 4-5 jam. Usman, melibatkan tim dari mana saja saat pemeriksaan dan ada berapa orang yang saat ini sudah diperiksa begitu? Baik Firda, sejauh ini pada saat pemeriksaan itu tim Kejari merupakan tim terpadu, ada Kasih Intel, Kasih Pitsus, Kasih Umum, dan Kejarinya langsung melakukan pemeriksaan di kantor KPU. Dari hasil pemeriksaan tersebut ada beberapa orang yang diperiksa, lebih kurang ada 23 orang. Namun sampai saat ini kita belum mengetahui siapa-siapa saja 23 orang tersebut dan masih dalam pemeriksaan oleh pihak Kejari. Demikian Firda. Usman, apakah dari hasil pemeriksaan ini apa saja yang dibawa oleh petugas Kejari begitu, hasil barang buktinya? Baik, setelah lebih kurang 4 atau 5 jam berlangsung pemeriksaan, setelah itu tim Kejari terlihat membawa beberapa box yang berisikan dokumen dari beberapa ruangan di kantor KPU Tanjab Tim. Di antaranya mulai dari dokumen, berkas-berkas, hingga alat elektronik, dan ada juga uang tunai yang nominalnya mencapai ratusan juta. Usman, apakah ada penyegelan ruang kerja ataupun ruang lainnya dalam aksi dalam penggerebekan kali ini? Iya, benar Firda. Setelah selesai penggeledahan, sebelum tim Kejari keluar dari kantor KPU, terdapat 4 ruangan yang diberikan garis segel oleh Kejaksaan Negeri, yang bertuliskan Kejaksaan RI maksud saya, yaitu ruangan Ketua KPU, Sekretaris, dan ruangan Komisioner. Demikian. Usman, bagaimana saat ini kondisi terkini di kantor KPU ini pasca penggeledahan kemarin? Baik, nah, saat ini saya masih berada di kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari pantauan tribun di lapangan saat ini, kondisi kantor masih aktif seperti biasanya. Beberapa karyawan masih aktif bekerja. Hanya saja di 4 ruangan tadi belum bisa diaktifkan karena masih dalam tahap proses penyelidikan oleh, sehingga ada beberapa kendala dari kerjaan yang tidak bisa dilakukan dalam proses tadi. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kejari Tanjung Jabung Timur, Rahmat Surya Lubis, dan berikut liputannya untuk Anda. Para penyidik saya dan pegawai saya melakukan rangkaian dari penyidikan di KPU. Kami melakukan penggeledahan dan ada beberapa barang yang kami ambil. Alhamdulillah telah terlaksana dengan selesai. Ada lebih kurang 73 item, mungkin para teman-teman sudah melihat, beberapa sudah dilansir, dan terakhir ini ada di sebelah saya uang tunai sebesar 230 juta rupiah, kami sita juga dari berangkas kantor KPU.
Untuk lebih jelasnya nanti di tiga item mungkin silakan ke situs saya. Jika terkait dugaan tindak pidana korupsi di KPU pada anggaran dana hibah tahun 2020. Dana hibah dari Pemkab Kabupaten Pemkab Tanjung Jabung Timur. Untuk KPU lebih kurang sebesar 19 miliar rupiah. Nah, dalam waktu dekat akan kita umumkan dan kita undang para rekan-rekan sekalian. Hambatan-hambatannya, Pak? Hambatan-hambatan sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Para rekan-rekan bisa lihat semua ini pegawai saya, teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat. Masih belum ada. Kami akan melakukan rapat kecil tim, apakah itu perlu kami lakukan apa tidak. Pasti kita akan beritahukan juga kepada rekan-rekan media. Kasus dari penggeledahan Pak? Dari temuan atau dari laporan? Kenapa Pak? Yang pertama mungkin kami selalu minta data sama mereka. Mereka sering lupa, sering bilang tidak ada, sering lupa, sering tidak ada. Nah ternyata dengan kami melakukan penggeledahan ini banyak data yang kami temukan yang kami butuhkan untuk mendukung perkara ini. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Indramayu sepi aktivitas pasca ditangkapnya Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas setempat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 30 September. Mereka ditangkap karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi penataan ruang terbuka hijau atau RTH Jatibarang. Petugas keamanan menjaga ketat kantor DPKPP. Di pintu depan pun sampai disiagakan 3 orang petugas keamanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Handika. Halo Firda. Ya. Handika, bisa Anda jelaskan apakah benar Kadis dan juga Kabid DPKPP ini ditangkap oleh Kejati? Baik Firda, dapat kami sampaikan untuk kasus dugaan korupsi ini memang benar telah ditangkapnya 2 pejabat di lingkungan Kabupaten Indramayu, yakni tepatnya adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu atau yang disingkat DPKPP berinisial S dan Kabid Dinas setempat berinisial B. Mereka ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena tersandung kasus dugaan korupsi penataan ruang terbuka hijau di alun-alun Jatibarang. Selain 2 orang pejabat tersebut, pihak Kejati Jawa Barat juga mengamankan sebanyak 2 orang lainnya dari pihak swasta, yakni berinisial PPP yang merupakan Direktur Utama PT MPG dan N selaku makelar. Sehingga total secara keseluruhan ada 4 tersangka yang diamankan. Lantas bagaimana kasus ini berawal begitu hingga bisa ditangkap oleh pihak Kejati? Baik, Firda, dapat kami sampaikan. Kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2019 lalu saat Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Jatibarang. Pagu anggaran penataan RTH tersebut senilai 15 miliar, terdiri dari 3 pagu anggaran, yaitu konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pelaksanaan, di mana anggaran tersebut untuk jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas diketahui telah terjadi pinjam bendera, Firda. Tersangka N meminjam bendera yang diketahui oleh tersangka B. Sehingga muncul dugaan-dugaan tindak pidana korupsi sejak akhir tahun 2002 lalu. Pihak dari Kejati juga sudah memeriksa langsung ruang terbuka hijau di Jatibarang, melakukan pemeriksaan hingga pemanggilan saksi-saksi dan hingga akhirnya ditetapkan sebanyak 4 tersangka pada hari kemarin. 2 diantaranya sudah diamankan dan 2 lainnya dari pihak swasta belum diamankan karena sakit. Adapun untuk kerugian sendiri, kerugian uang negara yakni senilai 2 miliar rupiah. Firda. Handika, lantas bagaimana saat ini kondisi terkini di kantor DPKPP Indramayu? Baik Firda, pasca penangkapan terutama Kadis dan Kabid di DPKPP Kabupaten Indramayu,
kondisi kantor dinas pada pagi hari tadi sampai menjelang siang ini terlihat sepi. Tidak ada pejabat utama yang berada di dalam kantor. Menurut keterangan dari petugas keamanan, baik sekdis, kabid, dan kasih lainnya, itu mereka awalnya hanya datang untuk absen dan kemudian pergi kembali. Tidak diketahui kemana perginya para pejabat utama di kantor dinas tersebut. Hanya ada beberapa pegawai atau karyawan dinas yang terlihat bekerja di dalam kantor tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Handika Rahman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulo membantah dirinya melakukan penganiayaan terhadap anggotanya yang bernama Faisal. Jan Peter menuturkan bahwa anggotanya yang berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu mengalami luka akibat ulahnya sendiri. Jan Peter menuturkan anggotanya ditangkap karena melakukan intimidasi terhadap pemilik tanah yang akan dibangun pesantren di kawasan Saintis, Kabupaten Deli Serdang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alfi. Halo, selamat siang Kak Firda. Bisa Anda informasikan bagaimana kasus penganiayaan tersebut sebenarnya terjadi begitu? Ya, berdasar keterangan dari istri korban, di mana saat itu sang suami yang berpangkat Brigadir Faisal ditangkap oleh Kapolsek Percut Setuan di sebuah warung kedai durian di Jalan Cemara, tepatnya di depan SPBU Haji Hanif. Saat itu Brigadir Faisal ditangkap bersama dengan didampingi oleh Kanit Provos yang diduga akan melakukan penghancuran bangunan yang akan dibangun pesantren di daerah kawasan Sintis, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, istri dari korban mengaku bahwasanya sang suami dianiaya oleh Kapolsek dan saat ini menjalani visum dan akan melaporkan ke SPKT Polda Sumut. Sedangkan Kapolsek Percut Setuan membantah melakukan penganiayaan tersebut. Menurutnya luka-luka yang dialami oleh korban akibat ulahnya sendiri, di mana saat itu korban menggesekkan tubuhnya ke sebuah pasir yang berada di lokasi penangkapan di kedai durian tersebut. Alfi, apakah setelah Faisal ini mendapatkan luka-luka begitu di tubuhnya setelah melakukan visum juga, apakah juga akan melaporkan ke Polda Sumut atau seperti apa informasinya? Ya, semalam itu korban didampingi dengan kuasa hukumnya sudah melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Sumut dan saat ini Polda Sumut sedang mendalami laporan tersebut. Lantas kemudian bagaimana bantahan dari Kapolres sendiri terkait adanya aksi ini? Ya, menurut Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulo mengatakan bahwasanya korban sudah sangat meresahkan dan ia mendapat laporan adanya tindakan pengancaman, di mana saat itu korban sempat menodongkan pistol ke arah pemilik tanah yang sedang bersengketa. Atas ulah tersebut, Kapolsek tentu mengamankan anggotanya sendiri dan membantah melakukan penganiayaan tersebut terhadap si Faisal. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Anas Nasution dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama datang beberapa orang kemari minta kejadian. Mereka minta kejadian, kita layani. Setelah itu datang menyusul orang dari yang kawannya Pak Haji yang masuk pesantren ini. Satu orang diajak ke belakang ngomong, kita ngomong apa, lalu keluar, mereka duduk di sini sama-sama. Setelah duduk, baru datang lagi satu mobil lagi. Terus itu dipanggilkan di dalam mobil keluar, duduk sama-sama. Itu nggak lama kemudian dipanggil lagi yang ke dalam mobil. Mana ada keluar diserang polisi, kayaknya dia berpakaian polisi dan anak polisi. Duduk ngobrol, terus yang polisinya masuk ke dalam mobil. Ini dia mau lari, mobil itu mau lari sampai di ada berdebat ini, sudah terhenti. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Identitas mayat yang ditemukan pada Rabu 29 September pagi di pantai Desa Sapa, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara terungkap. Ternyata mayat yang ditemukan terapung itu adalah Julian Lehengko, 39 tahun, warga Kelurahan Ranomea, lingkungan 2, Kecamatan Amurang Timur. Diakui Thelma, tante korban, mayat itu adalah keponakannya. Ia bisa memastikannya karena celana pendek yang dikenakan korban adalah celana Julian Lehengko. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Romantik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Romantik. Selamat siang rekan Firda. Romantik, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penemuan mayat Julian Lehengko di pantai Desa Sapa ini? Iya baik Firda. Jadi penemuan jasad yang mengambang di pantai Desa Sapa itu ditemukan berawal saat ada nelayan yang sedang mencari ikan di wilayah perairan pantai antara pantai Desa Sapa dan Molino. Nah, saat sementara melaut, mereka melihat ada sesuatu benda yang mengambang di atas air laut, dan mereka menuju ke benda itu. Ternyata benda itu adalah jasad manusia. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah jasad manusia, mereka langsung menghubungi pemerintah desa. Kebetulan para nelayan itu membawa handphone. Mereka mengambil gambar dan mengirimkan gambar itu ke pemerintah desa. Selanjutnya disampaikan melalui media sosial. Dan akhirnya petugas kepolisian dari Polairut Polres Kabupaten Minahasa Selatan langsung menuju ke lokasi. Dan mereka melaksanakan evakuasi mayat yang ditemukan oleh para nelayan itu. Demikian rekan Firda. Romantik, bagaimana cara pihak keluarga ini bisa mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Julian Lehengko begitu? Iya, baik. Jadi setelah jasad dari Julian Lehengko itu ditemukan dan dievakuasi dibawa ke rumah sakit, dan dari gambar-gambar yang telah beredar di media sosial, jadi ada keluarga dari Kelurahan Ranomea datang di tempat itu untuk melihat apakah jasad itu adalah keluarga mereka. Dan pihak kepolisian juga, mereka berhubungan dengan pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Minahasa Selatan mengantar keluarga ke kamar mayat di Rumah Sakit Kaloran Amurang. Nah, di sana keluarga melihat jasad itu dan mereka memastikan bahwa jasad itu adalah Julian Lehengko, warga Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian rekan Firda. Lantas bagaimana, apakah saat ini mayat tersebut diautopsi oleh pihak kepolisian dan bagaimana pendapat dari pihak keluarga sendiri? Nah, keluarga dari Julian Lehengko menolak mayatnya untuk diotopsi, sebab menurut mereka mengetahui bahwa Julian Lehengko sementara dirawat oleh dokter karena dia mengidap satu penyakit yang cukup akut. Jadi karena alasan itu sehingga mereka beranggapan bahwa Julian Lehengko meninggal karena penyakitnya itu. Demikian rekan Firda. Romantik, apakah ada kemungkinan sehingga mayat korban ini ditemukan jauh dari rumahnya begitu? Nah itu cerita atau informasi yang disampaikan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar pada hari Senin tanggal 27 baru-baru ini, Julian Lehengko dia terlihat berjalan keluar rumah. Jadi mereka menduga bahwa saat keluar rumah itu dia menuju ke pantai. Jarak antara rumahnya dengan pantai itu hanya sekitar 100 meter. Jadi di pantai itu diperkirakan bahwa saat dia duduk di tepi pantai, penyakitnya kambuh, lalu dia pingsan dan jatuh di pantai Teluk Amurang. Nah, ketika dia jatuh, maka dia tenggelam dan mati. Seterusnya jasadnya dibawa oleh arus laut menuju ke pantai Desa Sapa. Itu kira-kira 20 km dari rumah korban. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Romantik atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Desa Wisata Kampung Kopi Rigis Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada Rabu 29 September kemarin.
Kunjungan Sandiaga dalam rangka melakukan penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kampung Kopi Rigis Jaya masuk nominasi 50 besar ADWI 2021. Kedatangan Menparekraf disambut semarak oleh masyarakat setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Nanda Yustizar, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nanda. Tribuners, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,